selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Bawaslu Bukit Tinggi tertibkan alat peraga kampanye yang terpasang di lokasi fasilitas umum. Satu keluarga pencuri ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Padang. Dalam sebulan terakhir, Padang mencatat terjadi lebih dari 100 perceraian. Ratusan alat peraga kampanye milik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tim gabungan. Penertiban dilakukan karena peserta pemilu tidak menggubris imbauan KPU terkait pemasangan APK khususnya di fasilitas umum. Penertiban dilakukan dengan menyisir seluruh fasilitas umum dan jalan protokol dari alat peraga kampanye yang masih terpasang di tempat-tempat yang terlarang untuk dipasang. APK di lokasi itu dinilai melanggar dan ditertibkan oleh tim gabungan yang terdiri dari polisi, tentara, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Bawaslu juga menggunakan mobil derek untuk membuka APK yang berukuran besar dan berada di ketinggian. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bukit Tinggi menjelaskan, penertiban APK dilakukan karena peserta pemilu tidak menggubris imbauan KPU agar parpol pendukung pasangan calon membongkar sendiri APK yang berada di fasilitas umum dan jalan protokol di Bukit Tinggi. Untuk pagi hari ini kita melakukan penertiban APK. Ya, ini fokusnya fasilitas umum yang dilarang sesuai dengan SK KPU. Di antaranya itu kan sudah banyak tuh di tiang listrik, tiang telepon, bahkan ada di pagar rumah sekolah dan mungkin ada di fasilitas umum yang dilarang sesuai dengan SK KPU. Semua paslon ada yang termasuk melakukan pelanggaran. Saat melakukan penertiban, seorang petugas dari Dinas Pekerjaan Umum mengalami cedera di kepalanya saat menurunkan baliho menggunakan mobil derek di Jalan Sudirman Bukit Tinggi. Petugas itu langsung mendapatkan penanganan medis dari petugas PMI setempat. Seluruh APK yang ditertibkan dibawa ke kantor Bawaslu Bukit Tinggi untuk disimpan. Penertiban akan dilakukan selama 2 hari ke depan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tak hanya di Padang, di Bukit Tinggi, petugas Samsat juga melakukan razia di jalan raya, memeriksa pajak kendaraan yang menunggak. Aktivitas ini dilakukan bersama-sama dengan polisi lalu lintas dari Polresta Bukit Tinggi. Razia ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengendara dalam membayar pajak kendaraan mereka. Pasalnya, persentase kendaraan yang menunggak di Sumatera Barat mencapai 53%. Termasuk di Bukit Tinggi. Samsat Bukit Tinggi bersama Jasara Harja dan personel Satlantas menggelar razia kendaraan yang melintas. Tidak hanya memeriksa kelengkapan kendaraan dan surat-surat, namun juga menyosialisasikan program Gubernur Sumbar terkait program pemerintah provinsi dalam memberikan potongan pajak. Kepala Seksi Penagihan Samsat Bukit Tinggi menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mulai dari sosialisasi, publikasi, hingga menerjunkan kader khusus untuk mengantarkan tagihan pajak kendaraan kepada wajib pajak. Di samping itu, Pemprov Sumbar kembali memberikan kemudahan bagi masyarakat
yang akan membayar pajak kendaraan, berupa pengurangan pokok dan bebas denda pajak kendaraan mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2024. Itu dapat kita ketahui bersama, pajak kendaraan di Sumatera Barat yang menunggak cukup tinggi, ada sekitar 53%. Untuk itu kami mengingatkan kepada setiap masyarakat Sumatera Barat agar dapat membayar pajaknya secara tepat waktu, dan kami juga mengingatkan agar segera membayar pajaknya karena sekarang ini Bapak Gubernur melaksanakan program diskon pajak besar-besaran. Potongan pajak kendaraan bermotor diberikan sebagai bentuk pengurangan pokok pajak yang diberikan kepada seluruh wajib pajak yang membayar dengan ketentuan yang berbeda, mulai dari 10% hingga 20%. Pemberian potongan pajak hingga petugas mengubur wajib pajak dengan cara memberhentikan kendaraan di jalan raya merupakan pertanda jika keuangan pemerintah Sumatera Barat berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Beginilah suasana yang terlihat di Simpang Tabing, Kota Tangah pada Rabu pagi. Meski pengendara mempunyai helm, namun pelindung kepala itu hanya digantungkannya di sepeda motor. Saat diperiksa surat-suratnya, ternyata sang pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi, sehingga kendaraannya pun harus ditahan dan dibawa ke Mapolsek Kota Tangah. Pemandangan yang sama juga terlihat saat petugas menghentikan seorang pengendara perempuan yang berstatus mahasiswi yang tidak memakai helm. Saat dihentikan dan ditanya helmnya, sang mahasiswi berdalih rumahnya dekat. Selain itu, ia hanya membeli sarapan yang jaraknya kurang dari 100 meter. Meski telah berusaha memohon, namun petugas tetap tegas untuk menahan kendaraannya. Apalagi plat nomornya pun tidak jelas asalnya dan sudah mati pajak selama 4 tahun. Peristiwa seperti tidak memakai helm atau plat nomor kendaraannya tidak dipasang adalah pelanggaran terbanyak yang ditemui Polantas saat bertugas di Simpang Tabing. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kesadaran pengendara akan keselamatan dirinya sendiri di jalan raya. Sebab kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tak memandang jarak jauh atau dekat. Tanpa helm, pengendara sepeda motor memiliki risiko tinggi kehilangan nyawa jika mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam rangka operasi Zebra, hari ketiga dalam operasi Zebra, Singgalang 24. Untuk pelanggar yang dominan di daerah Kota Tangah, di sepanjang jalur Adinegoro, tetap pelanggaran tanpa helm, tanpa TNKB, maupun ada pelanggaran berbodet atau melawan arus. Hingga hari ini sudah berapa yang kita tindak, Pak? Sampai hari ini kita sudah melakukan penindakan, sudah ratusan kendaraan bermotor. Diperkirakan 100 lebih sekarang sudah diamankan di Polsek Kota Tangah. Kanit Lantas Polsek Kota Tangah ini mengatakan, hingga hari ketiga operasi Zebra, jajarannya telah berhasil menahan lebih dari 100 sepeda motor karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengendaranya. Robiham melaporkan dari Padang. Yang tebalnya maksimal adalah Sebanyak 15 penyandang disabilitas di pesisir selatan mengikuti pelatihan pembuatan rambu lalu lintas dan marka jalan bagi penyandang disabilitas di Painan. Marka jalan yang dibuat khusus di daerah sekolah luar biasa. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya dalam rangka keselamatan lalu lintas di lingkup sekolah luar biasa. Belasan penyandang disabilitas ini diberikan materi pengenalan tentang rambu lalu lintas dan tata cara pembuatannya terlebih dahulu. Setelah itu, para peserta langsung mencoba membuatnya di salah satu bengkel pembuatan rambu lalu lintas di Painan. Peserta terlihat sangat antusias dan memberanikan diri untuk mencoba membuatnya secara langsung. Tidak seluruh penyandang disabilitas yang bisa mengikuti kegiatan ini. Hanya penyandang disabilitas jenis tunarungu dan tunadaksa saja. Pasalnya, pelatihan ini sedikit berisiko.
Penyandang disabilitas tunanetra tidak diikutkan sama sekali. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Pesisir Selatan dengan tujuan agar para penyandang disabilitas mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat bagi dirinya. Senang dan bangga sekali bisa mengikuti pelatihan ini. Saya mendapatkan pengalaman di mana saya bisa memotong-motong besinya dan sudah biasa. Membuat saya menambah ilmu. Saya coba tadi memotong basi dengan gerinda. Senang sekali. Semoga aku lekas mengikuti pekerjaan ini dengan tuntas. Ini di antara dua disabilitas ini untuk mengikuti yang pelatihan yang berisiko ini, itu dipilih dari disabilitas yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan praktek ini. Itu untuk seluruh disabilitas itu agar mereka mempunyai suatu skill untuk mencari suatu pengalaman agar bisa nantinya dipergunakan di berbagai tempat. Kegiatan pelatihan penyandang disabilitas ini dilakukan oleh PPDI melalui program kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk infrastruktur yang merupakan program kerjasama Indonesia dengan Australia. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.